Sejarah Klungkung berawal dari pemberontakan seorang Perdana Menteri Kerajaan Gel-Gel yang bernama Gusti Agung Maruti pada tahun 1650. Memberontak atas Kerajaan Gel-Gel yang pada saat itu diperintah oleh Dalem Dimade. Pemberontakan ini menyebabkan runtuhnya Kerajaan Gel-Gel, dan pemerintahan atas Kerajaan Gel-Gel ini diambil oleh Gusti Agung Maruti dan Sang Raja Dalem Dimade menyelamatkan diri dan mengungsi ke desa Guliang yang merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Bangli. Runtuhnya Kerajaan Gel-Gel ini menjadi sejarah berakhirnya dinasti Waturenggong yang memerintah Kerajaan Gel-Gel. Kemudian salah satu putra dari Dalem Dimade yakni Ida Dewa Agung Jambe pada abad ke-17 di tahun 1686 Masehi kembali ke Gel-Gel untuk merebut kembali kerajaan dari tangan Gusti Agung Maruti, dan akhirnya kerajaan bisa direbut kembali dan pusat kerajaan dipindahkan tidak lagi di Gel-Gel tetapi di sebelah utara Gel-Gel. Tempat tersebut dinamakan Klungkung. Kemudian disinilah pusat kerajaan dibangun, sekaligus sebagai istana tempat tinggal Ida Dewa Agung Jambe. Istana baru yang dibangun tersebut dinamakan Semarapura atau Semarajaya, yang dikenal sebagai Kerajaan Klungkung. Jadi, Kerajaan Klungkung didirikan pada abad ke-17. Raja pertama yang memerintah kerajaan ini adalah Ida Dewa Agung Jambe, semprang raja yang berasal dari dinasti Gel-Gel atau dari Wangsa Waturenggong. Sejak saat itu, gelar Dalem yang biasa disandang oleh raja-raja yang memerintah kerajaan Gel-Gel tidak lagi digunakan oleh raja berikutnya yang memerintah kerajaan Klungkung. Sedangkan gelar raja yang memerintah kerajaan Klungkung yakni Dewa Agung. Kemudian kerajaan Klungkung ini diperintah oleh raja-raja dari dinasti Ida Dewa Agung Jambe secara turun-temurun, seperti Dewa Agung Gede, Dewa Agung Made, Dewa Agung Sakti, Dewa Agung Putra I, dan raja terakhir memerintah kerajaan Klungkung adalah Ida Dewa Agung Putra VII atau Ida Dewa Agung Gede Jambe II, yang kebetulan nama raja sama dengan pendiri dan raja pertama dari kerajaan Klungkung. Sejarah kerajaan Klungkung tidak bertahan lama karena wilayah kerajaan akhirnya terbelah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, yakni Kerajaan Gianyar, Bangli, Badung, Karangsasem, Denpasar, Buleleng, Jembrana, Tambanan, dan Kerajaan Klungkung itu sendiri. Pada akhir sejarah kejayaan kerajaan Klungkung ini yang akhirnya melakukan perang puputan melawan kolonial Belanda. Di Pulau Bali sendiri ada sejumlah peristiwa heroik yang melakukan perang puputan habis-habisan atau sampai titik darah penghabisan, yakni Perang Puputan Badung, Perang Puputan Klungkung, dan Perang Puputan setelah zaman kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Perang Puputan Margarana yang dipimpin oleh Gusti Ngurah Rai yang membawahi pasukan Ciung Wanara. Untuk mengenang jasa para pahlawan pada Perang Puputan Margarana, dibangunlah Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa. Kembali lagi ke sejarah kerajaan Klungkung. Sebelum perang berkecamuk dan terjadi Perang Puputan Klungkung, perlawanan rakyat Klungkung sudah mulai dari wilayah desa Gel-Gel. Berawal dari patroli keamanan Belanda di wilayah kerajaan Gel-Gel sejak 13 sampai 16 April 1908, rakyat dan pembesar kerajaan tidak mau terima karena dianggap melanggar kedaulatan kerajaan Klungkung, sehingga terjadi penyerangan terhadap pasukan kolonial Belanda yang melakukan patroli tersebut.
Penyerangan secara mendadak tersebut menewaskan 10 orang pasukan Belanda, bahkan salah pemimpin pasukan seorang letnan Belanda. Kejadian tersebut tentu membuat kolonial Belanda murka dan tidak mau terima dan menuduh kerajaan Klungkung melakukan pemberontakan kepada pemerintah kolonial Belanda dan mengeluarkan ultimatum agar Raja Dewa Agung Jambe II untuk menyerah sebelum tanggal 22 April 1908. Ancaman dari pemerintah kolonial Belanda itu tidak membuat nyali raja dan rakyat Klungkung ciut, malah bertekad lebih besar untuk mempertahankan kehormatan dan wilayah kerajaan Klungkung. Mengetahui hal tersebut, pemerintah kolonial pada tanggal 20 April 1908 mengirim pasukan tambahan dari Batavia untuk menyerang kerajaan Klungkung. Pada tanggal 21 April 1908, mulailah pasukan kolonial Belanda menyerang kerajaan Klungkung. Kemudian pada tanggal 27 April 1908, pemerintah Belanda kembali menambah pasukannya dari Batavia, tiba di Kusamba dengan persenjataan yang masih tradisional seperti tombak ataupun bambu runcing melawan senjata meriam pasukan Belanda, persenjataan yang tidak berimbang sehingga serdadu Belanda bisa merengsek menuju istana Semarapura Klungkung. Dalam serangan tersebut, Dewa Agung Gede Semarabawa, Cokorda Gelgel, Dewa Agung, Istri Muter, dan sang putra mahkota gugur. Mengetahui kejadian tersebut, Raja Klungkung lebih membulatkan tekad untuk melakukan perang puputan atau sampai titik darah penghabisan. Bersama 3.000 orang pasukan Raja Klungkung, Raja kembali melakukan perlawanan pada tanggal 28 April 1908 dengan persenjataan yang tidak berimbang. Akhirnya Raja Dewa Agung Jambe II gugur di medan perang, dan akhirnya kerajaan Klungkung pada tanggal 28 April 1908 sekitar pukul 15 WITA jatuh di tangan Belanda. Bandung Lautan Api. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia tidak serta-merta terbebas dari penjajahan dan invasi dari negara luar. Faktanya, setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua dan keluar dari Indonesia, pasukan Sekutu dan Belanda kembali lagi ke Indonesia dan melakukan agresi militernya. Salah satu serangan pasca kemerdekaan yang paling terkenal yaitu serangan di Bandung. Serangan itu dikenal juga dengan sebutan Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah peristiwa masyarakat Bandung pada 23 Maret 1946 membumi hanguskan kota Bandung. Sekitar 200.000 orang Bandung yang ada pada saat itu juga harus pindah dari kota Bandung menuju pegunungan di selatan Bandung. Pembakaran massal ini dilakukan oleh masyarakat dan TKR atau disebut TNI pada saat itu karena tidak ingin kota Bandung dikuasai kembali oleh Afnei atau tentara sekutu bersama dengan tentara Belanda yang datang ke Indonesia pasca kepergian Jepang dari Indonesia. Pasukan Inggris yang tiba di Bandung pada 12 Oktober 1945 yang dipimpin oleh McDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat saat itu, Mr. Muhammad Yamin atau Datu Yamin, agar segala senjata yang ada di Bandung, kecuali milik TKR, diserahkan kepada pasukan Sekutu dan Belanda. Selain itu, pasukan Sekutu membebaskan para pasukan Belanda dari ketahanan. Kondisi yang semakin memanas berlanjut pada malam 24 November 1945. TKR dan badan-badan perjuangan lain melancarkan serangan terhadap markas-markas Sekutu di Bandung bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Prenger yang menjadi markas besar Sekutu. 3 hari setelah penyerangan, ultimatum kembali dinyatakan. Brigade McDonald menyatakan agar seluruh senjata yang ada, termasuk milik para TKR, diserahkan. Bandung pun dibagi atas 2 wilayah, Bandung Utara milik pasukan Sekutu dan Belanda, serta Bandung Selatan bagi pemerintahan Indonesia.
Pada 23 Maret 1946, mereka menyampaikan ultimatum kepada Perdana Menteri Syahrir agar selambat-lambatnya pada pukul 24.00 24 Maret 1946, pasukan Indonesia sudah meninggalkan Bandung Selatan sejauh 10-11 km dari pusat kota. Pada malam pukul 21.00 23 Maret 1946, masyarakat Bandung yang tidak menerima Bandung dijadikan sebagai markas bagi para pasukan sekutu dan Belanda setuju membumi hanguskan kota Bandung.